Welcome back semuanya di episode 19 Rantau Life is a Hard Life. This is Alessandro Mulia from Randomness Personified. And don't go anywhere because here you'll be in for a panic, in for an experience. Sudah lama sekali ya semenjak episode terakhir di podcast ini. Dan alasannya adalah karena saya mendapat pekerjaan merantau ke ibu kota. Ibu kota di sini maksudnya Jakarta ya, bukan yang di Kalimantan itu belum ya. Semenjak merantau untuk kuliah, jadi aku sebelum kerja sudah merantau di kuliah gitu. Jauh di rumah merupakan sebuah rutinitas yang menurutku bisa menyenangkan, juga bisa tidak menyenangkan, tergantung dari pribadi masing-masing sih. Dan poin yang mau aku buat adalah apa saja sih yang sebenarnya ditawarkan oleh hidup rantau ini dan apa naik turunnya. Hanya di episode yang sudah lama sekali tertunda kali ini. Kita mulai dari naiknya atau aku bisa lebih bilang positifnya. Positifnya adalah merantau adalah salah satu cara terbaik untuk kamu tumbuh dewasa. Dan maksudku dalam tumbuh dewasa adalah dalam segala aspek di dalamnya gitu. Kalau biasanya, aku akan mengeneralisir sedikit ya. Mungkin kalau di rumah yang masih punya orang tua atau punya mbak dan sebagainya, mungkin berapa aspek dalam house chores gitu atau rutinitas rumah bisa dialihkan karena ada banyak orang ya kan. Mungkin mama kalian ada yang nyuci, ada yang mungkin dimasakin gitu, ada yang mungkin berangkat pulang bisa dianterin atau apa gitu. Tapi maksudku adalah kalau di satu rumah ada banyak orang gitu, house chores-nya bisa dibagi-bagi gitu dan kadang itu lebih bukan praktis ya, lebih kelihatan mudah daripada kalau kita hidup ngerantau. Kalau hidup ngerantau itu ya nyuci sendiri gitu atau laundry lah ya minimal, ya masak sendiri atau beli di luar tiap hari, ya cari duit sendiri, ya rumah nebeng orang mungkin yang ngekos gitu atau nyewa rumah bareng-bareng sama temennya atau mungkin yang punya rumah sendiri pun juga harus nyuci sendiri, masak sendiri gitu. Kalau gue di sini juga kayak ganti lampu sendiri atau apa, kalau di rumah kan biasa bokap gue bisa itu. Dan ya itu maksudku dari apa ya, cara terbaik untuk tumbuh dewasa gitu. Kalau di sekolah kita tidak diajarkan untuk ganti lampu atau apa gitu ya kan, atau beli listrik sebelum tokennya habis. Hal-hal rutinitas sehari-hari yang bagi sebagian orang bisa, sebagian yang lain tuh belum tentu gitu. Karena menurut gue yang hidup dengan apa ya, teman yang mempunyai privilege yang berbeda-beda, berapa diantaranya mungkin nggak harus menghadapi kayak keribetan sehari-hari gitu kalau punya mbak ya kan. Kalau dari kecil sampai besar hidup bersama orang tua gitu atau dibantu atau gimana ya kan. Kalau ngerantau ya ada sedikit perbedaan sih ya dalam bagaimana kita harus naikling hidup, menurutku kayak gitu. Dan merantau dalam tumbuh dewasa juga dalam hal emosional kita gitu. Kalau kita bukan tergolong ya, kalau kita pergi ke kota yang baru, ya kita bakal ketemu dengan teman baru gitu, dengan kerjaan baru, dengan situasi yang baru gitu. Dan itu juga salah satu aspek untuk tumbuh dewasa sih ya. Kalau gue di Surabaya dulu kayak bahkan untuk tahu jalannya jauh butuh bertahun-tahun ya kan. Terus ke Jakarta gitu kayak harus tahu jalan lagi, kenalan lagi dan apa gitu. Itu kayak hal-hal yang mungkin bagi orang yang lama tinggal di kota itu tidak termasuk ribet. Tapi bagi kita yang baru itu tuh masih menjadi apa ya, learning experience gitu and overall
baby steps kalau menurutku, dan itu membentuk karaktermu gitu. Selagi kamu tumbuh di kotanya, kamu juga tumbuh dewasa itu. Kota baru seperti yang aku bilang adalah pengalaman baru ya kan. Kalau pengalaman gue kecil di Madura, terus pindah ke Surabaya, sekarang pindah ke Jakarta. Gue pernah bikin episode tentang perbedaan hidup di kota besar ya dan di kota kecil gitu. Dan menurutku pribadi, kita nggak pernah tahu cocok enggaknya kota lain kalau kita belum pernah nyobain kota lain gitu. Dan kayak apa ya, ada beberapa orang yang suka kota kecil ya kan, mungkin karena tidak seberisik kota besar mungkin ya kan, mungkin kulturnya berbeda, mungkin ke apa sih, kekeluargaannya masih erat dan sebagainya, mungkin seperti itu ya kan. Tapi buatku pribadi yang dari kecil di kota yang sama ya, which is Madura, aku nggak akan pernah tahu Surabaya dan Jakarta tuh kayak gimana kalau aku belum pernah kotanya gitu. Dan ini juga salah satu pengalaman yang mendewasakan sih. Kayak minimal kita punya pengalaman lah kerja di mana-mana gitu. Dan apa ya, bahkan dari satu kota besar ke kota besar yang lain itu pengalamannya bisa jauh berbeda gitu. Kayak ada beberapa hal yang Jakarta punya yang Surabaya enggak, dan sebaliknya juga gitu. Aku yakin pasti di kota besar lainnya juga demikian. Dan kalau di kota kecil menurut gue tuh apa ya, what they lacks in skyscraper they made up in kayak banyak banget kekeluargaannya, masih erat banget gitu. Kayak apalagi di kota kecil dimana kalau lu nemuin temen lu tuh cuman kayak ya 30 menit lah ya, paling lama tuh kayak 45 menit, dan itu ujung kota ke kota gitu. Dan hal-hal kayak gitu kalau di Surabaya gitu, misal gue di Surabaya Timur, gue punya temen yang di Surabaya Barat, kayak rumahnya di Pakuwon City atau di mana lah itu di barat, itu kayak 1 jam lebih. Surabaya Jakarta pun sama, gue tinggal di Pluit dan ada temen gue gitu yang di Cengkareng gitu, aku aja ketemuan gitu kayak nggak bisa gitu karena kayak 2 jam lebih gitu, padahal masih hitungannya di kota yang sama. Itu adalah salah satu alasan sih menurutku pribadi kenapa di kota kecil tuh kekeluarganya lebih erat. Karena kalau memang deket ya mau ngapa-ngapain bareng tuh lebih gampang gitu. Bahkan di saat ini ya, di detik ini, di grupku yang di temen-temen yang di Madura itu masih rutin ngajak basketan bareng dan sebagainya gitu. Itu hal yang jarang terjadi sih ya di kota besar, apalagi kalau udah jauh-jauh gitu rumahnya. Kayak mikir basketan seminggu aja gak ketaker, sebulan aja nggak pernah gitu. Itu sih kalau masalah keluargaan. Dan pengalamanku yang paling kerasa ya masalah pertemanan dan kekeluargaan ya, ya itu gitu. Kayak kota besar dan kota kecil tuh jauh berbeda. Dan buat kalian yang kurang sreg nih ya dengan kota asal, kayak balik lagi, kalian sudah pernah ngerasain kota kali, sudah pernah ngerasain kota yang sama gitu dalam puluhan tahun, dan ngerasa kayak mungkin mau nyoba kota lain gitu, atau kota ini cuman memberikan, dengan segala rasa hormat dan no offense sih, mungkin hanya memberikan kenangan buruk gitu atau apa gitu. Mungkin kalian kumpul satu kota dengan teman-teman yang dulu ngebully, atau keluarga sedang tidak baik, atau apapun itulah ya, aku nggak mau lebih lanjut. Maksudnya kalau kalian punya pengalaman yang buruk dengan kota itu, merantau adalah kesempatan untuk hidup yang lebih baik di sana. Paling nggak dalam sisi kayak lu nggak harus ketemu dengan masalah yang biasa lu temui di kota lu dulunya gitu. Karena ada banyak orang yang bilang kayak nggak melulu soal gaji, kultur kerja juga penting, dan pindah kota merantau pun juga sama gitu. Kadang kita harus melihat dari sisi psikologis kita sendiri gitu sebelum kita mikirin orang lain. Kayaknya tiap kali orang bilang kayak
kamu jangan ke kota besar, kasihan orang tua kamu jauh gitu atau apa. Kamu jangan ke kota besar, kamu kan sudah di sini puluhan tahun. Lebih daripada mendengarkan opini orang lain, menurutku kalian harus mendengarkan kata hati kalian sendiri. Apakah paling tidak pindah ke kota tuh bisa membuat kalian melupakan sementara apa yang terjadi di masa lalu gitu. Give you time for healing, ya kan? Memberikan kalian waktu untuk bukan beristirahat, untuk memulihkan diri gitu. Untuk keluar dari lingkungan yang toksik atau apapun itu. Lakukan aja. Gue kalau di Jakarta gitu, tentu saja gue nggak tahu kayak apa teman-teman gue yang di Surabaya atau yang di Madura ngomongin tentang gue gitu ya kan. Apa yang mereka ngomongin di belakang. Atau gosip apa yang terjadi gitu. Dan selama lu karena aku kerja ya kantoran gitu, selama lu kerja dan apa itu tuh tidak akan menjadi sesuatu yang sesignifikan itu dalam hidup lu. Dan kalau gue yang sebelumnya pernah ngerasain dibully, it feels like an escaping experience in a good way gitu ya, bukan dalam artian kayak kita lari dari masalah, enggak, dalam artian kayak kita nggak harus ngadepin masalah itu lagi. Dan buatku pribadi ini adalah salah satu solusinya gitu. Kalau kalian udah merasa nggak srek dengan kota sendiri mah ya ya pergi aja itu. Dan kalau menurutku ya, kalau suatu saat kalian nanti sukses itu dan ketemu teman-teman yang dulunya ngebully itu dan hidupnya di situ-situ aja ya kan setelah ngomongin jelek tentang lu, it was one of the best feelings ever sih ya. Kayak gue nggak harus keluar-keluar gitu kalau gue kerja di kota besar, atau selama di Surabaya juga gue udah ngerasain kerja yang banyak atau apa gitu. Mereka juga tahu. Dan semakin mereka sotoy, semakin mereka songong, lain kali kalian ngumpul bareng atau apa, semakin kalian ngerasa kayak, oh iya ya, omongan orang ini tidak seharusnya didengarkan in the first place gitu. Untuk teman-teman yang kayak dulu ngebully sih ya, kalau gue nanggepinnya gitu. Kayak apa ya, omongan mereka tuh hanya bermuara pada masa lalu gitu, tentang ingat gak dulu gue giniin lu, hahaha, kayak seneng gitu, padahal cuma kayak lu dulu ngejelek-jelekin gue gitu dan sebagainya. Dan kalau ditarik balik sih ya, gue bersyukur banget karena apa yang dia omongin itu aja, karena ya memang hidupnya stagnan gitu. Dan lambat laun kita malah nggak berpikir soal itu, kayak ya forgive but not forget sih. Itu adalah salah satu alasan merantau yang baik menurut gue, kayak apa ya, lu bisa keluar gitu dari omongan omongan orang-orang yang kayak tidak sama sekali membela lu atau apa gitu, bahkan bukan teman, mungkin keluarga atau apa itu. Banyak sekali alasan untuk meninggalkan kota yang hanya memberikan rasa getir, mulai dari pergaulan, masa lalu yang kelam, lebih prefer kota kecil atau kota besar. Indonesia juga memberikan pengalaman menarik, dimana kalau lu pindah ke kota lain yang cukup jauh ya, bicaranya juga beda gitu. Kayak aku kecil di Madura, kuliah di Surabaya, dan sempet ke Jakarta, dan kurang lebih bisa ngerti banyak bahasa gitu. Itu membantu banget kemana-mana. Apalagi kalau kedepannya dan kalian mungkin bisa bekerja di banyak kota lain dan promosi yang banyak, amin. Kalian tuh bisa mengenal banyak bahasa. Kayak kalau gue kecil ya kan, ngomong Madura gitu ya kan, ngocak Madura. Gede di Surabaya, ngomong Jawa. Terus di Jakarta ya, Jakarta kurang lebih Indonesia sih ya, tapi ada banyak banget orang Sunda di sana dan apa ya kan, yang kalau ngomong kayak cenah-cenah gitu ya. Sampai apa ya, gue ngerasa ini adalah pengalaman yang nggak banyak teman-teman sepantaran gue dapetin gitu. Kayak gue mengenal banyak bahasa, bisa pergi ke banyak kota. Ini adalah kayak apa ya, pengalaman yang menarik, pengalaman yang menarik menurut gue. Salah satu sisi positif yang ya kalau lu ngedengerin ini dan merasa kayak intrigued, curious about it, atau bahkan mau merasakannya sendiri, ini salah satu alasannya sih.
Dan ngomongin turunnya, negatifnya ya kan. Kayak kalau kalian mau menimbang suatu keputusan ya harus ditimbang dari plus minusnya. Minusnya adalah merantau juga salah satu cara terbaik untuk memaksa tumbuh dewasa. Memaksa tumbuh dewasa adalah pengalaman yang gue dapet dari kecil ya. Kayak apa ya? Gue jaga toko semenjak SMP atau SD kelas 6 kayaknya, SD kelas 5 gitu. Pulang malam dan sebagainya. Ini adalah pengalaman yang kayak gue ngeliat gak beberapa temen gue dapet gitu yang punya toko karena mereka punya banyak banget karyawan dan sebagainya. Dan apa ya, gue dari kecil udah harus dihadapin tentang hal itu dan gue gak punya pilihan. Itu yang gue maksud dengan dipaksa tumbuh dewasa. Mau gak mau ya semua harus diurusin sendiri. Kalau di rumah kos sendiri gitu, lampu lu mati itu, ya lu mau nggak mau harus beli lampu sendiri gitu, nggak ada pilihan lain selain lu harus beli lampu. Lu nggak bisa ngacir ke sini ke sono, lu nggak bisa ke coffee shop atau ke apa gitu karena ujung-ujungnya lampunya juga harus diganti. Kangen orang tua, temen rumah, bahkan tempat lu biasa nongkrong, rumah sendiri, mungkin biasa nongkrong di rumah sendiri. Semua kan jadi sulit kalau lu sudah nyaman ya kan. Dan untuk merantau, lu basically have to start from zero again gitu. Dan menurut gue sih ya, menurut gue kayak lu tuh nggak harus ninggalin itu semua untuk apa ya, mencari pengalaman yang baru because mungkin atau tidak akan sesuai dengan ekspektasimu. Ini untuk being cautious aja sih ya. Nggak semua yang nyaman harus ditinggalin for the sake of living your comfort zone gitu. Kalau lu comfortable ini, gue nggak ngeliat apa ya, alasan lu pindah gitu, alasan lu ngerantau atau apa, unless you exceptionally have to, kayak lu emang harus gitu. Dan merantau juga kadang kala tuh momen dimana lu dipaksa tumbuh dewasa, kayak lu ngelamar kerja tapi satu-satunya kerjaan yang lu landing, yang lu dapet adalah pekerjaan di luar kota. Ya lu mau nggak mau harus relocate, lu nggak mau harus ngekos di kota lain dan sebagainya. Itu juga salah satu momen tumbuh dewasa gitu. Kayak ada banyak temen gue yang kayak waktu gue SD itu kayak pindah ke sini kenapa? Oh karena papanya ditugasin di sini. Oh karena ini karena itu. Kayak mereka juga dipaksa tumbuh dewasa gitu. Kayak lu mau nggak mau harus ke kota lain. Itu alasan-alasan yang kayak mungkin kita nggak bisa ngerti, mungkin kita bisa terima, tapi kita nggak bisa ngerti, tapi ujung-ujungnya kita harus pindah. Itu adalah merantau kalau keterpaksaan sih ya. And for the sake of living your comfort zone, mungkin bisa baik, mungkin bisa tidak. Sebelum kalian memutuskan untuk pergi ke kota lain, ada baiknya untuk menimbang-nimbang ya kan. Nimbang-nimbang juga comes in sizes of luggage. Iya. What I mean adalah lu pindah ke kota lain ya tentu saja nyiapin barang dong. Nggak mungkin apa ya, datang cuman bawa celana, jeans, baju, sepatu, HP, dompet, udah gitu. Itu tuh sangat kurang banget. Permisalan lu udah siapin semuanya. Checklist dan double checklist semua barang bawaan. Koper lu dan ini dan itu. Ternyata ada yang terlupakan. Dan meskipun itu wajar dan itu sendiri adalah salah satu masalah yang paling petty ya, paling trivial gitu. Masalah yang paling mudah kayak kan kita bisa bilang, nanti kan bisa beli di sana. Tapi setelah beli pun kadang ada masalah tersendiri. Kayak gue di Jakarta kan tinggal di mes kantor. Gue nggak bawa hanger gitu. Jadi gue beli hanger dan bodohnya gue adalah gue beli di mall yang which is okay, cuman kayak harganya tuh aduh jauh lebih murah pedagang itu sih, pinggir jalan gitu di mall tuh mahal. Dan ternyata hanger itu terlalu besar untuk
kloset mes gue gitu. Jadi kayak bukan kloset, locker terlalu besar untuk locker mes gue. Jadi kayak locker gue di mes tuh nggak bisa ketutup gitu, nggak bisa dikunci gara-gara hangernya terlalu besar. Ini kan masalah-masalah yang kayak nanti kan bisa, nanti kan kayak ketemu solusinya, tapi bahkan solusinya pun tidak selalu memberikan jawaban yang kita mau. Ini adalah masalah dari kota besar yang bukan wajar, sering terjadi sih. Kayak apa yang lu beli, apa yang lu dapatkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi ya kan. Itu juga terjadi di apa ya? Gue pertama ke Surabaya itu rumah gue biasa-biasa aja kayak apa. Baru setelah bertahun-tahun kayak gue saving money, dekor ini itu baru kayak rumahnya jauh lebih baik. Dan tiba-tiba gue harus ke Jakarta. Itu kan kayak apa ya? In one side gue merasa kayak sayang banget gitu, kayak gue udah punya rumah yang didekor dengan baik, udah punya segalanya gitu, kayak gue grateful banget. Dan harus ke Jakarta tuh kayak kan tidak harus kan, gue kan bisa cari kerjaan yang di Surabaya atau apa ya kan. There's no saying that I should accept this job because I want to leave my comfort zone. Nggak terlalu seperti itu sih, but I made my choice. Dan kalau menurut gue, kalau lu sudah membuat sebuah pilihan yang lu udah timbang-timbang, baik atau buruk, paling nggak lu nggak nyesel karena lu sudah membuat sebuah pilihan. Jadi kayak kalau lu suatu saat harus kerja ngerantau gitu, atau lu milih cari yang lain di kota sendiri, apapun itu alasannya yang buat lu memilih sebuah pilihan, selama lu sudah memikirkannya dengan baik, ya udah nggak usah nyesel. Pasti ada hal-hal yang terjadi di luar pikiran kita yang kayak memutuskan untuk tinggal di kota sendiri. Tapi ternyata pekerjaan itu dilihat-lihat baik gitu atau apa. Tapi sudah di tangan orang lain dan sebagainya. Nggak usah dipermasalahin gitu. Itu adalah bagian dari hidup, dan apapun itu yang terjadi ke depannya akan mendewasakan kita gitu. Kita nggak akan keluar dengan tangan kosong, apalagi dalam pengalaman seperti itu. Dan seperti halnya semua perubahan, tidak semuanya itu adalah baik. Pasti kita bisa dan pasti kita berharap yang terbaik yang terjadi ya kan. Tapi acap kali nggak begitu gitu. Ternyata merantau pengalamanmu sendiri mungkin bisa jadi pengalaman yang kurang baik. Mungkin teman-teman yang ditemui malah jadi kurang cocok daripada di kampung halaman. Mungkin kayak orang-orang di sana tuh kayak apa ya? Gue punya kayak coworker gitu, kita satu mes bareng. Dia bilang dia tuh selalu dibully karena dia berasal dari luar kota dan sebagainya. Karena masih muda itu kayak apa ya? Itu kan tidak seharusnya terjadi. Kalau gue ngelamar kerja juga gue tidak mengharapkan pengalaman seperti itu ya kan. Dan itu adalah perubahan yang tidak baik gitu. Mungkin pekerjaan lu tidak sesuai job desk kayak kalau gue dulu nih desainer grafis banyak banget yang jadi palu gada. Desainer grafis tapi harus bisa video, harus bisa 3D, bisa coding, bisa itu kayak satu divisi kreatif sih lebih tepatnya. Dan apa ya, itu tuh kadang kita juga nggak tahu sebelum kita benar-benar ke kantor dan udah kayak 1 bulan gitu kerja, baru kita ngerasa kayak kok kerjanya gini ya. Tapi karena udah terlanjur ngerantau gitu dan punya kontrak, kayak it's too late for you to back up until your contract expires ya kan, dan sebagainya. Ini juga salah satu pengalaman yang kurang baik kalau menurut gua. Mungkin juga tidak cocok dengan kotanya. Mungkin sih ya. Karena ada beberapa faktor X yang membuatmu tidak kurang sreg dengan kotanya, apapun itu. Kayak kalau lu mabuk darat gitu, tapi lu kerja di kota-kota yang jalannya meliuk-liuk gitu ya kan, lu ini kan kayak tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Dan kayak lu juga nggak tahu sebelum lu udah menginjakkan kaki di kota itu dan ternyata lu nggak suka, itu kan juga satu hal yang harus diperhatikan gitu menurutku sih. Jadi insight-nya, setelah kita menimbang baik dan buruknya,
naik dan turunnya. Menurutku, merantau ya, apapun itu outcome-nya, adalah sebuah pengalaman yang tidak semua orang bisa dapetin. Dan seperti semua pengalaman yang tidak semua orang bisa dapetin, adalah sebuah nilai plus. Nggak banyak temen gue yang pernah ngerantau, apalagi setelah bertahun-tahun, apalagi dari satu kota ke kota yang lain, apalagi dalam umur yang muda seperti gue gitu, di bawah 25 tahun, udah ke banyak kota gitu untuk kerja dan kuliah. Nggak banyak yang bisa merasakan itu, dan itu adalah life skill, life lesson, pengalaman teknis yang lu bisa bawa kemana aja itu. Dan after all, nilai plusnya adalah life experience-nya sendiri gitu. Mengurus segala sesuatunya adalah sebuah skill yang lu bawa kemana-mana sih. Lu nggak tahu cara ganti lampu gitu. Dan lu dipaksa dewasa dengan harus mengganti lampu. Ke depan-depannya, lu tahu cara ganti lampu. Itu tuh salah satu contohnya gitu. Dan ada banyak banget pengalaman yang mendewasakan. Apalagi lu kalau sendiri ya kan. Motor tiba-tiba mogok, harus ganti aki. Lu harus double standar, lu pengkol gitu. Atau lu harus tahu bengkel terdekat atau apa. Ada banyak banget solusi dalam sebuah masalah, dan yang bisa menyelesaikan adalah pengalaman lu sendiri dalam menekling masalah ini sebelumnya gitu. Itu adalah apa ya, salah satu yang paling penting dalam berantau sih menurut gue. Karena mengurus segala sesuatunya sendiri tuh, mau lu single, married, atau bahkan punya anak gitu, hitungannya malah lu nggak hanya mengurus diri sendiri, lu juga harus mengurus orang lain gitu. Karena kalau lu punya anak dan tiba-tiba rumah lu gelap gulita gitu, kayak apa, lu harus tahu cara ganti circuit breaker atau ganti lampu atau kontak PLN atau nyalain lilin, siap sedia dan sebagainya. Karena anak lu yang umur 5 tahun mungkin nggak tahu, atau istri lu mungkin nggak tahu gitu. Pengalaman mengurus diri sendiri itu vital, karena sampai mati pun kita juga harus mengurus diri sendiri gitu. Tidak selamanya dalam 24 jam kita akan ada dalam kepengurusan orang lain. Dan penting sekali untuk mengetahui dan pelajari hal-hal yang harus dilakukan ketika kita sendiri gitu. Mengurus orang lain ya harus dimulai dengan mengurus diri sendiri. Sebelum ngajarin anak cebok ya lu harus bisa cebok, baru lu bisa ngajarin dia cebok. Gitu sih. Merantau adalah pilihan hidup. Kadang dengan sukarela, kadang terpaksa. Ada yang karena ortunya bekerja di tempat lain, atau karena dia yang harus bekerja, atau memang ingin ke kota lain, dan untuk apapun itu alasannya, kita bisa menjadi yang terbaik dimanapun kita berada. Gue pernah ngajakin satu temen gue gitu ke gerejaku gitu, ayo ke gereja gue bla 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 bla. Dia udah punya gereja gitu, dan dia bilang satu statement yang membuat gue ngerasa kayak kagok gitu. Dia bilang seperti ini, aku sudah bertumbuh di mana aku ditempatkan. Untuk kalian yang berada di kota kalian sendiri-sendiri dan merasa kalian bisa membuat perubahan, kalian nyaman di situ, kalian sedang mengusahakan sesuatu atau apapun itu, lakukan itu. Kalau kalian merasa kalian akan bertumbuh di mana kalian ditempatkan. Kalau kalian merasa kalian ingin bertumbuh di tempat lain atau apapun itu, kalian bisa pergi ke kota lain. Selalu ada pilihan, dan kalian bisa menimbang baik atau buruknya. Semakin lama biasanya semakin baik. Semakin kalian mengikuti mendengarkan opini orang lain yang sudah berantau atau apapun, akan juga semakin baik gitu. Berkembang di kota orang lain adalah tanda senyata-nyatanya kita menjadi lebih baik sebagai manusia. Karena berkembang di kota sendiri itu sulit. Dan untuk berkembang di kota lain di mana kita harus mulai lagi dari nol, itu 2 kali lipat sulitnya. Dan jika belum, nggak apa-apa gitu. Mungkin besok bisa. Mungkin rezekimu ada di kota lain. Mungkin belum waktunya.
Mungkin kalian hanya harus menemukan orang yang tepat. Tapi untuk apapun itu alasannya, jangan jadi terlalu keras pada diri sendiri hanya karena baru menyesuaikan dengan kota baru dan segala sesuatu di dalamnya. Dan sebagai pesan terakhir ya, aku berharap podcast ini bisa membantu. Semoga juga untuk kalian yang merantau sih ya, menjadi nilai plus. Karena berapa dari yang merantau juga membutuhkan teman untuk berbicara ya kan, karena menyesuaikan dengan teman baru itu tidak gampang. Menyesuaikan dengan lingkungan baru juga tidak kalah sulitnya itu. Semoga mungkin ya dengan mendengarkan ini kalian bisa menimbang baik buruknya atau membuat kalian lebih memastikan pilihan kalian atau mungkin kalian mendapatkan insight baru tentang merantau itu seperti apa. Tapi untuk alasan apapun itu aku berharap kayak apa ya, in some way lah podcast ini membantu. Bahkan jika podcast ini menjadi teman kalian tidur, itu sangat membantu sih menurut gue. Apapun itu lah, membantu. Dan untuk kalian yang memutuskan untuk merantau, untuk kalian yang memutuskan untuk tinggal di kota kalian berkembang, aku akan selalu mendoakan kesuksesan dan kesehatan kalian semua. Semoga dalam hal apapun itu yang kalian usahakan, Tuhan dan orang-orang lainnya akan selalu berkati dan selalu mengiringi kalian sampai kalian sukses mendapatkan apapun itu yang kalian cari, entah di kota lain atau di kota sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kita akan akhiri dengan jargon podcast kita, in for a penny, in for an experience. This is Alessandro Mulia from Randomness Personified, signing out. Peace.